take it anymore. We lay down before you, Lord. And I know, Lord, you are the sustainer of our life. You help us to carry the weight. We don't run from the problem. We know the reality, there's a problem in this world. But Lord, we choose to run to you. Who can carry all our burden. We come to the one who understands our life more than we know or understand ourselves. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang baik. Anak punya beban Tuhan. Kau penolong yang setia buat kami. Kuatkanlah bahu ini Tuhan, supaya kami cakap menampungnya. Besoknya hari Sabat ini, we come to your throne. We lay down before you. We thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami satu-satunya. Hanya Engkau saja Tuhan yang dapat menolong kami. Hanya Engkau saja. Dunia ini tidak bisa menolong kami, tapi hanya Engkau lah. So thank you Lord. Kami datang kepada alamat yang tepat. Kami datang kepada orang yang tepat. Namanya Yesus. Amin. I thank you Jesus. I thank you Jesus for giving our word. And we lay down before you. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Hari ini kami boleh datang kepada Engkau menyerahkan semuanya. Anak-anakmu yang datang Tuhan. Ada sesuatu bagi mereka yang Kau siapkan Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan bagi kami, menerangi setiap langkah-langkah hidup kami. Bapa, berikan kami apa yang dunia tidak bisa beri. Karena hanya Engkau yang mau dan mampu memberikan. We receive it today in the name of Jesus. Pakai hamba-Mu Tuhan, dan memberitakan firman. Biar mulut-Mu sendiri yang berbicara. Lewat the Holy Spirit, inspire me in the name of Jesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Haleluya. Thank you semuanya. Happy Sunday. Amin. Haleluya. Welcome back, my brother Calvin, Sister I. Thank you so much. Yes, welcome home. After the passing of our beloved mom, sudah dikubur di Surabaya 3 minggu lalu. I think 3 sebulan lalu, yes. Beliau sudah pulang ke rumah Bapak. Saya masih ingat, Mami selalu duduk di situ, sampingnya si Ai. Dia sudah umur berapa? 84. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah si Ai dan saudara-saudara semua terhibur, oke? Jangan sedih lagi. Ya, beliau sudah bersuka cita. Amin. Haleluya. Kalau dia masih nangis, Lur, nakku, jangan nangis lagi dong. Aku sudah di surga. Haleluya. Ya, semua kita akan pergi sama-sama. Haleluya. Ya, mungkin nggak sama-sama, tapi ya pasti beda waktunya gitu ya. Pasti. Tapi pasti kita pergi. Katakan saya pasti pergi. Kemana? New Jersey, Bodolong, ke sono, sama-sama kita di sana. The world is just temporary place. Don't tell me. Iya, sebab itu jangan cari Ohio, jangan cari New Jersey, jangan cari di mana gajah yang lebih gede. Carilah Tuhan yang berikan gajah yang lebih gede. Ya, carilah Tuhan. Slow down, tapi tetap dekat dengan Tuhan. Hari ini. Oh, ada face, saya lihat ini kayak mirip-mirip sepupu saya ini. Boleh berdiri yang pertama sekali. Di sini tidak ada masukan. Ini pendetanya berdiri yang pertama kali datang. Haleluya. Tolong berdiri, jangan sungkan. Oh, terima kasih. Haleluya. Semakin welcome. Haleluya, selamat datang. Kalau beliau disebut Koden, ya Koden. Hanya Bapak Daniel, saya Amang pasal itu. Welcome. Boleh
dan berkatnya. Haleluya. Hari ini kita akan berkati oleh dan pernah nonton Kick Andi nggak? Kick Andi, di Kick baru di Andi. Nah, ini pernah beliau saya di Kick Andi. Haleluya. Beliau adalah orang yang memajukan orang Papua. Sekolahnya berapa kode? Sudah ada 30 sekolah ya. Luar biasa. Haleluya. Istrinya warga negara Kanada. Kalau begitu kawin langsung ke hutan. Itu benar kok. Begitu menikah langsung ke hutan. Itulah karena cintanya Tuhan melayani orang-orang. Saya berharap teman-teman di Jakarta itu ke hutan juga. Kalau saya cuma di Jakarta, maka saya suka ke hutan. Saya suka melayani pelosok. Hari ini kita akan makan apa isi hari Tuhan dari Tuhan. Untuk tidak berlama-lama, mari sudah siap? Sudah siap. Sudah siap. Terima kasih. Mau lihat kodang Amang Pasar Ibu. Shalom, selamat pagi semua. Wah, senang sekali saya hebat. Ini pertama kali saya ada di IBC Columbus. Terima kasih penterjemah ya, bisa menyampaikan firman dalam bahasa Inggris. Tolong tes suara ya. Bagaimana yang di Facebook, Instagram, Zoom, ya, YouTube. Baik, kita belajar. Lagi sekali terima kasih Bapak Ibu Gembala dan tim pelayanan di IBC Columbus yang memberi saya kesempatan untuk bisa ada bersama saudara. Sayang istri saya nggak ikut, dia ada di Toronto. Ya, nanti kami akan balik sama-sama ke Indonesia. Siap belajar? Puji Tuhan. Kita akan mulai dengan ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Lah, pakai penterjemah? Oh, ada ya. Ya. Kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. For we walk, 1, 2, 3. For we walk by faith, not by sight. Kalau kita melihat ayat ini, aneh ya. Ngapain Tuhan ciptakan mata? Loh, betul tidak? Kalau dia ciptakan mata, ternyata perjalanan iman kita itu tidak boleh dengan mata. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus tidak boleh mengandalkan fakta yang lewat mata. Saya ulangi, ini pernyataan penting. Perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan Yesus tidak boleh menggunakan fakta yang ada di mata. Kalau kita menggunakan mata untuk melihat fakta, pasti kita akan kecewa dalam hidup ini. Saya beri contoh. Saya percaya hampir semua kita pasti pernah punya pengalaman ini. Kenal seseorang. Waduh, begitu kenal pertama, kesannya itu, ini orang generous sekali. Wih, ini orang baik sekali. Waduh, ini orang luar biasa. 3 bulan kemudian berubah. Terus kita kecewa. Lu pernah nggak ini contoh ngalami seperti itu? Lu saya tanya kok pernah tidak? Nah, itu fakta lewat mata ternyata salah. Orang pelit kalau belanja itu pasti lama sekali. Jangan tersinggung. Lu betul atau tidak? Ini tertawanya nggak enak. Dan biasanya itu ibu-ibu. Jangan saya dikeroyok ya, pulang jangan saya dikeroyok. Betul Pak Gembala? Betul. Nah,
Salah. No, ada yang nggak pernah. Oke lah, nggak semua. Oke. Sudah milih dengan mata dibolak-balik, diputar-putar. Ya jadi toko sebelah dipilih lagi, diputar-putar, dibolak-balik sampai 6 toko baru ini cocok. Tunggu dulu sampai jangan balik lagi ya, sudah 6 toko repot. Ini contoh. Begitu sampai rumah kita, loh kok salah? Loh, bisa nggak? Ini saya cuma tanya, bisa atau tidak? Nah, berarti mata ini menipu. Ya, saya di Amerika jarang sekali naik Amtrak. Apa itu kereta ya? Kalau di Indonesia sering. Siapa pernah punya pengalaman lagi duduk di sebuah tren, ya, tren kita belum jalan, terus kita lihat tren sebelah jalan, kita rasa apa? Loh, ngerti nggak? Pernah nggak punya pengalaman itu? Padahal jalan yang mana? Yang sebelah. Kenapa kita merasa? Loh, iya atau tidak? Ini contoh. Mata kita bukan fakta, karena banyak salah. Contoh lain, kita di dalam mobil bukan driver, tapi duduk di depan. Ya, pas hari itu selesai hujan, ada genangan air di depan, terus ada mobil kencang sekali melawan arah dan kena genangan itu, lalu airnya kena ke mobil kita. Reaksi kita apa? Segoblok-gobloknya orang goblok kan ada kacanya. Loh, maaf loh, saya ngomong ini jangan tersinggung. Loh, betul tidak? Aneh. Loh, iya atau tidak? Seharusnya kita diam saja. Tapi mata ini menipu. Ini intermezzo yang sederhana. Ini kembali yang anak-anak muda. Maka itu keluarga Simajuntak yang masih anak-anak ya, milih-milih pacar. Aduh, habis Columbus tidak ada, terus pindah ke New Jersey misalnya. Ini misalnya nggak dapat juga. Justru bahaya kalau milih jodoh pakai mata. Bahayanya di mana? Saya pernah buat penelitian. Ini secara psikologis juga. 90% penyebab perselingkuhan itu justru karena mata. Kenapa? Bukan mata keranjang, mata-mata. Oke ya, dengerin, karena mata. Wajar seorang pemuda, seorang pemudi, berarti belum menikah loh ya. Aku harus menikah dengan cowok yang cakep. Aku harus menikah dengan cewek yang cantik. Wajar nggak? Wajar. Ketika setan tahu orang ini hanya memilih yang cantik dan yang cakep, itu setan pakai jadi frame di otaknya yang menuntut sepanjang hidup pernikahannya dia harus tetap cantik, dia harus tetap cakep. Nah, ini kurang ajarnya manusia. Kita itu lebih pinter kalau lihat salahnya orang lain. Ngaku? Kok nggak amin? Saya ulangi kalau belum ngerti. Ternyata kita ini paling pinter kalau lihat salahnya orang lain. Maka itu Tuhan Yesus, nah ini lebih bagus suaranya Phil, nggak usah pengen soundnya. Oh, terima kasih Brian. Maka itu berapa banyak
perselingkuhan terjadi ketika kita hanya pintar lihat orang lain, nggak bisa melihat diri sendiri. Si cakep dan si cantik, usia bertambah jadi apa? Nggak sombong jelek, harus sedikit lah. Apa? Keriput, betul. Kurang. Loh, maaf. Dan frame itu nggak bisa dihapus karena setan pasang. Sehingga berjalannya waktu, tiap kali mulai ke samping berubah, tidak kayak dulu. Loh, serius ini kita bisa sambil tertawa. Tapi ini penelitian saya, bagaimana perselingkuhan terjadi. Dan begitu noleh ke sana, sweet. Ngerti maksudnya sweet? Kok cantikan situ, kok cakepan situ daripada ini? Karena frame tadi. Nah, gara-gara semua contoh-contoh ini, maka adik-adik yang belum menikah, jangan memilih pakai mata. Itu pasti hawa nafsu. Jadi begini, yang belum nikah, yang sudah nikah lanjut, nggak boleh mikir lagi. Awas mikir balik. Yang sudah nikah lanjut, oke ya. Jadi kalau saudara belum menikah dan ingin menikah, yang namanya jodoh itu begini. Kalau saudara melihat kita sebagai pria, cowok, gadis itu cantik sekali, lalu hati kesetrum, itu hawa nafsu. Begitu pula sebaliknya. Kalau saudara cowok, cewek lihat cowok, cakep sekali, hatimu kesetrum, itu hawa nafsu. Yang jodoh itu begini. Begitu yang belum menikah lihat seseorang, terus batin, jelek amat. Tunggu dulu, saya belum selesai ngomong. Nah, tiba-tiba hati kesetrum, nah itu jodoh. Lo serius, saudara? Nah, pernikahan yang tidak berdasarkan mata itu pasti langgeng, pasti awet. Tunggu ya. Nah, ajari anak-anak kita. Nah, tapi ada fakta yang lebih seru. Maaf ya. Yang awet itu yang jelek atau yang cakep? Jelek. Yang lain dong, yang awet. Apa awet apa ya? Laslong. Itu yang jelek atau yang cakep? Yang kesetrum. Bukan kesetrum. Tunggu dulu. Enggak, ini saya tanya betul. Yang awet, yang laslong itu yang jelek atau yang cakep? Nah, yang jelek itu nggak perlu perawatan, biarin saja. Wih, tapi yang cantik perawatannya. Setuju? Salah bedak sudah kacau itu. Salah foundation sudah kacau itu. Ini loh fakta dalam hidup. Betul? Betul. Iya, luar biasa. Anak muda kamu belajar ya dengar ini. Kenapa? Brian. Oh ya, oke, Brian. Oke. Belum kesetrum. Oh, belum kesetrum ya. Voltasenya kurang tinggi. Oke. Melihat contoh-contoh kasus ini, betul nggak firman? Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kalau pakai mata jasmani, akan banyak kekecewaan dan masalah. Tadi pagi Pak Gembala memberi saya buku tentang betapa indahnya sakit itu. Wah, itu buku keren. Apa bahasa Inggrisnya bagaimana, Pak? Shape by pain. Kenikmatan dan keindahan tidak bisa membentuk kehidupan. Lihat semua contoh orang-orang sukses di dunia. Mereka selalu dimulai dari sakit.
maka mereka berhasil. Sekarang ini sedang berlangsung di stadion besar di Arizona, Memorial Charlie Kirk. Tadi pagi-pagi sampai sarapan, Pak Gembala pasang TV berita, ribuan orang. Kalau kita lihat pakai mata, kecewa. Trump sangat menghormati orang muda ini. Nama Charlie Kirk akan diabadikan di banyak hal oleh Presiden Trump. Dia mendapat bukan cuma orang Amerika, dunia. Kenapa waktu Trump ditembak bisa lolos, kok dia tidak? Wajar nggak pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Wajar. Tapi disinilah kita lihat, we walk by faith, not by sight. Coba Yohanes 12 ayat 24. Ini ayat yang terjadi untuk Charlie Kirk, yang hari ini dunia memperingati dia. Yohanes 12 ayat 24. Luar biasa. Ketika banyak orang diskusi dengan saya tentang Charlie Kirk, saya bilang, nggak usah kecewa. Umur dia nggak beda jauh dengan umur Tuhan Yesus kok. Yesus 33, yang 31. Yang penting dampaknya. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ketika Charlie Kirk harus mati, ia menghasilkan banyak buah. Verily, verily, I say unto you, except a grain of wheat fall into the earth and die. Terus baca it, abide by itself alone, egoistic. But if it die, it bear much fruit. Amin. Tanggal 11 September Charlie Kirk ditembak mati. 10 hari kemudian dari 21 sudah panen besar. Nah, maka itu kalau kita lihat pakai mata, ini mengecewakan. Pasti kita berpikir, kalau dia hidup, betapa lebih banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Itu kan pikiran kita. Tapi Papa punya pikiran lain. Sering kali cara dia berpikir gak pernah nyambung dengan pikiran kita. Maka itu Papa minta walk by faith, not by sight. Jadi kalau kita melihat masalah, mengalami masalah, jangan protes, jangan ngomel, diamkan dulu. Sebentar lagi ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Karena Papa di surga tidak pernah menyia-nyiakan semua kejadian. Ada yang amin. Papa kita di surga tidak pernah menyia-nyiakan setiap kejadian. Sekecil apa, seberat apa. Dia akan menjadikan itu great impact untuk hidup kita. Kasus Charlie Kirk luar biasa. Jadi saya tidak tahu baik mengikuti via online di rumah dan kita di sini, ada nggak hari-hari ini yang sedang mengalami sesuatu yang nggak enak, seperti kesaksian mama tercinta dipanggil Tuhan. Saudara, Tuhan mengajar saya begini. Tiap kali kita mendengar berita duka cita, jangan tanya sakit apa, kok bisa, umur berapa. Nggak ada gunanya ditanya, sudah terjadi. Tapi ini pertanyaan paling penting kalau kita mendengar berita itu. Maaf ya, jangan takut. Kapan giliranku? Loh, betul tidak? Saudara, semua yang ada di dunia itu cuma satu yang pasti, yang lain tidak.
Saya beri contoh. Menikah atau tidak itu pasti atau bukan? Tergantung. Gagal atau sukses itu pasti atau tidak? Kaya atau miskin, pinter atau bodoh dan sebagainya. Punya mobil atau tidak, punya rumah atau tidak, punya kerjaan atau tidak. Apa saja, nggak ada yang pasti. Tapi yang pasti cuma satu, kematian. Sekaya-kayanya orang kaya, sehebat-hebatnya orang hebat, waktunya akan tiba. Maka itu anak-anak muda, yang harus kita siapkan justru yang pasti. Setuju saya ngomongin? Yang tidak pasti urusan nanti. Bagaimana kita struggle, berjuang, strive di dunia ini. Tapi kalau mati itu pasti. Gak usah takut. Ini cuma intermezzo, jangan marah. Orang miskin atau orang kaya yang matinya cepat, bukan cepat mati loh, beda loh. Yang matinya cepat, orang kaya atau orang miskin? Miskin yang matinya cepat. Kok sudah divonis dokter, jadilah kehendakmu. Kalau yang kaya, berubah terus. Maka itu nggak mati-mati. Setuju saya ngomong ini? Saudara, orang kaya itu susah mati. Karena mikir, ini kekayaannya siapa yang ngambil nanti? Kalau dia seorang suami, dia akan mikir, wah nanti istriku menikah lagi. Enak yang gantiin aku nanti. Wajar nggak saya cuma tanya ini kok? Wajar tidak mikir seperti itu. Begitu pula kalau istri kaya yang harus mati, dia mikir, tas helmetku, Louis Vuittonku, wah enak nanti yang pakai. Maaf loh, jangan marah ya. Loh, saya cuma aja ngomong betul atau tidak. Ini fakta itu. Tapi kalau orang yang pas-pasan, berangkat saja, nggak ada yang direpotin. Maaf. Lu serius loh, ini hidup. Betul? Orang kaya itu paling repot. Anak-anak pasti baik-baik namanya. Mantu-mantu belum tentu. Lu betul atau tidak? Mantu-mantu belum tentu. Bahkan kita sering dengar betapa sedihnya orang-orang kaya ini. Mereka masih hidup, tapi anak-anak bersama istri suami mereka sudah mulai kasak kusuk soal warisannya harta. Sedih. Oke? Ada banyak hal yang terbukti bahwa fakta lewat mata ini justru berbahaya. Tapi ada fakta di atas fakta. Itulah firman Tuhan. Bahwa kematian, Yohanes 12 ayat 24, bukan akhir segala-galanya. Amin. Justru ini permulaan dari sebuah kehidupan. Luar biasa. Bahkan hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi, Yohanes 11 ayat 11. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang pernah berkata seperti ini. Untuk orang yang percaya dia kalau meninggal. Maka kata murid-muridnya itu 11 ayat 11, maaf bukan ayat 12, ayat 11. Yohanes 11 ayat 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, ini keren. Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. These things oh ini pakai bahasa lama ya. And after this he said unto them, our friend Lazarus is fallen asleep, but I go that I may awake him out of sleep.
Saudara tahu nggak bedanya tertidur dan tidur? Fall asleep and sleep. Tahu bedanya? Kalau tertidur apa? Kalau tidur apa? Ayo mikir. Nah, kalau tertidur itu nggak sengaja. Keren nggak? Maka itu hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selalu ada pengharapan bahwa mati itu tertidur luar biasa. Dan kalau tertidur, dia akan bangunkan kita. Maka itu nggak usah sedih kalau ada yang kita kasih pulang duluan. Firman ini kita pegang, kuatkan semua orang untuk itu. Nah, ini kan kembali mata melihat mati selesai, tapi iman tidak begitu berkata bahwa ada kelanjutan. Maka itu ketika banyak hal yang menyakitkan, banyak hal yang merugikan, banyak hal yang mengecewakan, banyak hal yang tidak sesuai harapan kita, jangan kecewa. Biarin dulu, tunggu dulu. Tuhan sedang bekerja di balik semuanya itu yang kita tidak pernah tahu. Jangan coba-coba ajari Tuhan dan ngatur Tuhan. Harusnya begini loh Tuhan, harusnya begini loh, harusnya begitu. Maka itu kalau ada orang, ada murid Yesus rewel, cerewet kayak begitu, Tuhan pasti tinggalin. Tuhan juga pusing kok ngurusin. Betul? Tapi kalau kita bisa bersyukur. 1 Tesalonika 5:18. Jadi setidak enak apapun situasinya, sekacau apapun faktanya, kalau mata yang melihat, nggak usah kalau diperhatikan, katakan fake. Lu betul nggak? Ini palsu, nggak begini sejatinya. Udah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam berapa hal? Segala hal itu berapa? Bukan banyak, semua apa saja. Sebab ini yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kita. Ada terjemahan lain nggak? Kalau nggak ESV, New Living Translation atau apa? Supaya lebih mudah. New King James agak tua atau Amplified. In everything give thanks, and I for King James. the will of God in Christ Jesus. Terjemahan apa ini? KFC. Oke, terlalu tua juga. Oke, nggak apa-apa. Saudara, mengapa Papa berkata, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Aneh sekali firman ini. Tapi semua saudara-saudara kita, mulai dari Nuh sampai Yohanes di Pulau Patmos, kalau kita baca baik-baik hidup mereka, secara fakta mata, mereka jauh lebih banyak alami kesulitan, penderitaan, tantangan daripada kenikmatan hidup. Betul atau tidak? Paulus luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 14 itu tulisan Paulus. Jadi kitab Roma sampai Ibrani itu 100% tulisan Paulus. Dan 14 kitab itu 70% dia tulis dalam penjara. Ini fakta. Saya tanya, ada nggak dosa yang nggak nikmat? Jawab, ada nggak dosa yang nggak nikmat? Nggak ada. Semua dosa itu pasti nikmat. Nah, untuk mengalahkan yang tidak nikmat, lawan dengan ketidaknikmatan.
Betul atau tidak? Begitu saudara dan saya, ini saya menemukan istilah ini dalam hidup Yusuf. Pelan-pelan ya, bahasa Inggrisnya dia harus tahu. Nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Udah amin. Shaped by pain, dibentuk lewat penderitaan. Saya ulangi, nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Hal ini hanya bisa terjadi kalau kita walk by faith, not by sight. Ini luar biasa. Ada kesaksian berapa waktu yang lalu. Waktu itu ICC Michigan, Gereja Indonesia di Michigan, undang saya untuk retreat. Saya pergi berlima. Yang tiga anak-anak rohani saya. Nah, saya pesen tiket lewat saudara yang ada di New York. Itu sudah langganan kalau saya perlu. Ya udah. Nah, cuma saya juga tidak teliti untuk melihat tiket itu ya, karena saya percaya ini kesalahan. Kami harus berangkat serba dari Pensacola kalau tidak salah, dan harus transit di mana. Tiketnya murah, dari Pensacola sampai ke Michigan itu hanya 100 sekian belas dolar. Jadi kami 5 orang bayar 500 sekian pun. Mudah. Nah, ketika transit yang tinggal 45 menit sampai Michigan, ternyata salah satu dari 3 anak saya ini ditulis tahunnya tahun depan, tanggalnya bulan ini. Ya nggak berlaku tiketnya. Nah, anak ini nggak pernah ke Amerika, pertama kali. Apa juga nggak dipikir. Ya saya enteng aja. Ada nggak next flight? Oh nggak ada, ini last flight. Hah? Kalau mau ya besok. Waduh, mau tinggal di mana nih anak nggak tahu apa-apa. Nah, saya sombong dikit. Ada nggak bisnis kelas? Ada, tinggal 1. Ya saya pikir cuma terbang 45 menit, sok juga. Hah? 1.067 dolar. Wah, ini semua kami tolak-tolak. Bagaimana ini? Bayangkan dari semua 100 sekian belas jadi 1.067. Saudara maaf ya, saya nggak pernah. Nah, ini salah satu anak saya itu teman baik yang ngurus tiket itu. Pas kita mesti telepon dia, kenapa dia salah? Saya tanya, kalau toh telepon kita mau apa? Waktu sudah nggak bisa lagi, mau beresin bagaimana? Nah, saya nggak ngutuk, saya nggak telepon, sampai hari ini pun saya nggak telepon. Akhirnya dia juga tahu. Terus saya bilang, anak yang ribut ini, kamu cek ATM papa. Saya pada kartu ATM, saldonya cukup tidak? Nah, dia balik dengan wajah yang masam sekali. Ada saldonya tidak? Ada. Ya udah bayar, ada kok, ribut kamu kenapa? Ternyata dia yang marah. Saya jendul kepalanya. Ini uang papa, bukan uangmu. Loh, aneh bukan uang dia kok dia. Saya bayar 1.067 itu. Karena kasihan anak ini. Saudara, ternyata ini jadi kesaksian. Karena 3 anak saya ini punya teman banyak juga. Dan mereka cerita, kami belum pernah melihat ada seorang seperti papa. Kalau uang segitu banyak, nggak ada rasa kecewa, nyesel, tidak. Uang itu bisa dicari kapan-kapan. Waktu yang nggak bisa dicari. Nah, ini contoh. Belajar. Bahkan hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang pernah berkata uang itu setan. Loh, betul gak? Mamon itu setan. Nah,
Sekarang saya tanya, setan saudara berapa ratus? Berapa ribu setan saudara? Loh, jujur loh, yang di bank berapa? Dan saya berhasil memasyarakatkan ini ke keluarga-keluarga di Indonesia. Orang-orang tua, papa mama, saya ajari ngomong uang itu setan ke anak-anak. Jadi anak-anak mikir, ma minta setan 20.000, kok banyak sekali. Anak tuh mikir, setan 50.000, 20.000, pakai utang. Saudara, kalau Tuhan Yesus bicara, itu pasti nggak pernah salah. Kok kami? 90% kenapa ada penjara di dunia? Gara-gara uang. Lo betul nggak? Gara-gara uang. Berapa banyak keluarga hancur gara-gara kakak adik kandung jadi musuh gara-gara uang. Betul atau tidak? Persahabatan rusak gara-gara uang. Maka itu saya senang kalau bisa nyakiti setan, karena sudah terlalu lama dia nyakitin kita. Ayolah sekali-kali balas dendam kepada mereka. Bagaimana cara kita menyakiti setan? Nah, buang-buang aja, dia nggak usah sayang, lo serius. Maka itu setan kok lihat saya greget betul. Maaf loh saudara, saya cuma cerita ya. Kami berangkat dari Indonesia 18 Agustus. Kami berempat. Dan saya bayar tiket semua. Saya, istri saya, dan 2 anak. Ini 1 anak masih ada di Philadelphia, yang 1 sudah balik Jakarta. Keliling California. Tanggal 3 September, saya dengan istri ke Pensacola, Florida. Ada pelayanan di Alabama. Tanggal 7 hari Minggu September, saya ke Amsterdam, istri saya pulang ke Toronto. 12 September dari Amsterdam saya terbang ke Los Angeles. Tanggal 13 hari Sabtu pagi saya ke San Francisco. 14 pagi saya balik ke Los Angeles. Ada pelayanan seminggu di situ. Kemarin saya tiba di Columbus. Nanti sore saya balik ke LA. Besok pagi jam 10 saya terbang lagi ke Amsterdam. Selasa Rebu pelayanan di Selasa Rebu Kamis di Belanda. Jumat Sabtu saya di Dortmund dan Frankfurt. Hari Minggu saya di Brussels. Minggu malam saya pulang ke Indonesia. Senin sore setengah 6 saya tiba tanggal 29. Senin malam itu jam 10 dengan istri saya kami terbang ke Papua. Tanggal 2 dari Nabire saya ke Makassar ada pelayanan. Tanggal 3 saya ke Palopo sampai tanggal 6, sampai tanggal 5, 6, 7 saya di Jakarta, 8 saya ke Banda Aceh. Tanggal 11 naik mobil 10 jam ke Medan. Medan, Brastagi, Siantar, keliling. Tanggal 16 malam saya ke Brisbane. 19 pagi hari Minggu saya ada di Sydney. 23 hari Kamis saya balik ke Jakarta. 24 saya kembali ke Papua. Maaf, selama saya pelayanan tidak ada gereja yang bayar tiket ini, saya bayar sendiri. Dan ini yang menjadi kesaksian luar biasa. Tahun ini saya 5 kali sudah ke Amerika dan bayar tiket sendiri. Maka itu kalau saya ngajar bisa bebas karena nggak ada yang beri saya uang di depan saya. Loh betul, ini cara Paulus ngomong. Kalau kita baca Kisah Rasul 20, aku nggak pernah minta emas perak dari kamu. Maka itu jangan suraku, nggak boleh ngomong ini, nggak ngomong itu. Kamu nggak bayar ya aku kok. Maaf ya Pak Gembala. Saudara, maaf ya. Gereja-gereja desa di Indonesia, baik di Jawa maupun luar Jawa, itu takut kalau undang hamba Tuhan sekelas saya. Kenapa mereka takut? Iya, nginepnya dan segala macam. Saya nggak pernah ganggu mereka.
Dan sampai hari ini, tiap kali saya dapat undangan ke desa mana, ke kampung mana, ke pulau mana, justru saya sudah bayar tiket sendiri. Saya sewakan gedung untuk orang lebih banyak datang. Sudah sewa gedung bayar sendiri, saya bayar sound system, bayar kursi. Terus saya harus bayar angkot untuk ngangkutin jemaat dari banyak tempat. Terus saya harus sediakan makan buat mereka. Kalau seminarnya pagi sampai malam KKR, saya harus siapkan 3 kali makan. Saya bayar semua. Dan ini kesaksian. Maka itu setan jengkel ya saya, karena saya nggak pernah sayang mereka. Keren ya hidup seperti itu. Wah, ini wajahnya nggak enak semua. Maaf. Bayangkan. Oh iya, siapa yang tersinggung? Oh, luar biasa. Saudara, ini hidup. Nanti ya, Brian akan saya tunjukkan. Saya ini tiap kali terbang, saya pasti catat tanggal berapa, terbang kemana, pakai pesawat apa, kodenya apa. Itu saya catat. Nah, sampai nanti sore saya terbang dari 1 Januari yang lalu, itu sudah 100 sekian banyak kali. Nanti saya akan lihat, saya nggak apa. Jadi setahun itu bisa 150 kali, jadi hampir 2 hari sekali saya catat. Dan bukan soal poinnya, itu nggak penting. Tuhan itu luar biasa. Ini bukti. Maka itu kalau gereja-gereja undang saya nggak pernah ribet, nggak parah. Saya ngurus apa sendiri semuanya. Nah, hidup seperti ini tuh enak, ringan, luar biasa. Nggak ada beban sama sekali dalam hidup. Jadi cintai Tuhan, jangan cintai uang. Susah. Susah. Ayo kita lanjutkan. Jadi ini cara hidup kita. Melihat semua yang tidak enak, yang jelek terjadi, jangan ngomel, jangan nyalakan yang buat. Tunggu, pakai iman kita berjalan. Karena ada sesuatu yang kita belum tahu yang Tuhan siapkan di sini. Ini hidup yang luar biasa. Percayalah, hidup seperti ini. Setan yang kelepek-kelepek, saudara. Kalau selama ini mereka buat kita sering kelepek-kelepek, bahasa Inggrisnya kelepek-kelepek itu apa? Apa? Bahasa Inggrisnya kelepek-kelepek, scramble. Oke ya, pintar terjemahnya, hebat, cepat. Satu ayat lagi, supaya kita makin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Ibrani 12 ayat 2. Kalimat pertama kita lihat. Lalu kalau nggak pakai mata dan pakai iman, melihatnya kemana? Ibrani 12. Marilah baca sama-sama. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini dulu. Jadi fokus kita bukan ke masalah. Fokus kita bukan ke penyakit. Tapi fokus kita kemana? Yesus. Mata yang tertuju. Looking unto Jesus. Singkat kalau Inggrisnya, looking unto Jesus. Fokus. Nah, setan suka membuat kita distract, mengalihkan perhatian. Dalam hukum orang nyetir, apalagi di freeway, jangan bilang cuma 5 detik, 2 detik meleng fatal. Betul tidak? Gak usah bilang 5 detik, 2 detik saja ke distract. Ngeri sekali. Nah, maka itu hari ini ambil keputusan untuk fokus ke Yesus. Nah, ada hal sederhana yang setan sering buat dalam hidup kita. Kata orang. Betul? Kata orang. Ini saya beri contoh Indonesia.
Aduh, di Indonesia itu banyak orang bodoh. Menikah harusnya senang-senang, selesai nikah harusnya honeymoon, tapi selesai nikah mikir bayar utang. Lu ada nggak? Pernah nggak tahu keluarga seperti itu? Bah, karena mulutnya orang Indonesia ini ampun ember betul gitu. Maaf. Karena waktu mereka mau nikah, orang-orang ngomong, loh nanti orang ngomong apa kamu nikah nggak pakai pesta? Loh, ada nggak contoh seperti itu? Nah, apalagi terus mengharapkan amplop. Salah. Seringkali kembali modal aja tidak. Saya sampai jengkel ya untuk meyakinkan orang-orang Indonesia yang bodoh ini. Wih, zaman sekarang menikah di Indonesia itu dekorasi aja miliar, saudara. Biasanya antar orang kaya itu kalau diundang temannya kayak mantu, wah besok anak kita nikah harus lebih hebat dari ini. Ngeri loh saudara. Hanya untuk dekorasi itu miliar dolar. Cuma 3 jam 4 jam dicopotin lagi. Belum betul nggak? Belum makanannya, belum sudahlah. Maka itu tidak sedikit mereka menikah, habis nikah nggak bisa senang karena belum lunas bayar ini bayar itu, karena orang ngomong. Betul? Maka itu salah satu yang bisa membuat kita didistract, iblis mengalihkan perhatian kita karena orang ngomong. Dan celakanya kita ini murid-murid Yesus jauh lebih menghargai apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Betul tidak dalam fakta hidup? Ingat loh, kalimat enteng nanti orang ngomong apa, aduh itu mencelakakan sekali dalam hidup kita. Puji Tuhan di Amerika nggak ada budaya itu, tapi kita di Indonesia rusak hanya gara-gara orang ngomong apa. Berbahagialah kita kalau kita lebih fokus kepada Tuhan bicara apa kepada kita. Karena itu akan menghidupkan kita. Karena itu akan buat kita bahagia. Maka itu fokus. Sejak kapan sih manusia itu kenal masalah? Ayo, kalau kita mau fokus pada masalah rugi besar. Sejak kapan kita kenal masalah? Cepat. Ayo. Ini kalau saudara bisa jawab, sombong, berarti gak pernah kena masalah ini. Sejak lahir, salah. Sejak dalam kandungan. Sampai hari ini, seorang ginekolog ahli kandungan sehebat apa, tidak pernah menganggap enteng ibu hamil. Betul tidak? Karena risikonya besar. Jadi 9 bulan 10 hari kita belum lahir, masalah sudah ngikutin kita. Lahir, selamat, masalah selesai. Lu jawab, masalah selesai. Ketemu masalah lain. 12 bulan kita jagai anak ini, kita rawat. Happy birthday to you, umur 1 tahun. Masalah selesai. Lu jawab cepat. Kita tunggu sampai masuk kindergarten. Diantar mamanya. Masalah selesai. Lulus SD, SMP, SMA, university, graduation. Masalah selesai. Lu ngerti nggak saya beri contoh ini lu? Artinya apa? Ternyata yang paling setia itu masalah daripada istri atau suami kita. Nah, betul nggak? Seperti saya dengan istri saya harus terpisah, tapi masalah kan ada terus dengan kita. Amin. Jadi kalau dia datang lagi, nggak usah panik, nggak usah nangis, sambut, lu lagi gua kenal. Itu jawabnya. Mbak amin. Nah, betul nggak? Dia kan sudah ada sejak kita masih dalam kandungan.
Maka itu kalau mereka datang, gak usah dipusingin. Biarin capek sendiri dia nanti. Maka kesimpulannya, ternyata saudara dan saya ini adalah expert tentang masalah. Kok cuma dua ya, Bang? Makin tua usia kita, makin ahli kita ini. Karena hari-hari dia ada dengan kita. Betul? Jadi kalau masalah kita permasalahkan, makin besar kepala dia. Setuju? Maka itu kalau dia datang senyumi saja. Kenal kok. Terus mau apa lu? Ini cara hidup. Supaya we walk by faith, not by sight. Karena kalau kita lihat pakai mata, maka kita akan capek sibuk ngurusin masalah ini. Masalah tidak perlu diselesaikan karena dia memang gak pernah selesai. Kok gak amin? Masalah itu biarkan saja, nanti selesai sendiri. Kita sudah hafal dia kok. Setuju ya? Kalau istilah ini, maka itu fokusnya ke Yesus. Bukan ke masalah ini. Wah, kalau fokus kita ke Yesus, hidup ini indah, hidup ini menyenangkan, hidup ini luar biasa. Fokusnya ke Yesus. Ini yang Tuhan janjikan. Wahyu 3 ayat 21. Ini finalnya ya. Kemana Tuhan akan bawa kita? Ya, walk by faith, not by sight. Hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Wahyu 3, 21. Wih, ini keren sekali. Wahyu 3, 21. Ya, Revelation 3, 21. Tunggu. Bilang kemana, Bil? Gak mau? Gak bisa, oke, baca kitab kita. 1, 2, 3. Ayo, barang siapa? 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan, oh ini ya, oke, ulang ya. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Luar biasa. Jangan dipikir, berarti kita pangku-pangkuan. Enggak, pangku-pangkuan. Sendiri, oke. Bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3. To him that overcome will I grant to sit with me on my throne, even as I also overcome and am sat down with my Father on his throne. Mendengar kata menang, harus muncul apa dulu sebelum menang? Bertanding perang dulu. Nah, ini dia. Kalau kita bisa berjalan walk by faith, not by sight, berarti kita pemenang. Karena kalau kita berjalan bersama Tuhan pakai fakta mata, ingat tadi contoh-contoh awal, kita pasti gagal. Karena fakta ini menipu, mata ini menipu, ingat itu. Tapi kalau saudara dan saya menang, karena kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Mortgage harus dibayar, jangan didoakan, awas. Ya karena itu pendeta ngawur, mortgage didoakan tuh gimana ceritanya? Kredit yang dia bilang, saya marah loh ada pendeta seperti itu. Saudara, selesai saya khotbah, saudara tulis di kertas kecil jumlah utang saudara berapa, Pak, ke depan saya doakan. Maksud lu? Nah kalau utang bisa lunas didoakan itu kurang ajar, betul. Yang pakai duit kita Yesus suruh bayar, udah semua orang Surabaya bilang enak saja. Loh, saya marah loh. Setuju ya Pak Gembala? Utang itu dibayar goblok, bukan didoakan. Ngawur aja ini. Enak aja. Pakai puasa lagi. Sebelum COVID itu kan banyak menara-menara doa kan.
Ngeri loh saudara, awal COVID, korban terbesar di Indonesia justru di Menara Doa. Karena mereka salah konsep. Ayo kita doa. Itu kan ruangan berasnya tertutup. Penularannya. Maka itu sebelum itu kok saya diundang ke Menara Doa. Yang pertama saya tanya, maaf ya, siapa yang punya utang? Jangan doa di sini, pulang kerja. Iya dong. Nah, sekarang kalau di Menara Doa kan handphone dimatiin. Nah, yang mau nagih bagaimana? Kurang ajar, betul ini orang. Saya marah, betul. Ini loh, banyak pendeta karismatik yang ngawur-ngawur seperti ini, menyelewengkan dan memperkosa firman seenak kepalanya sendiri. Setuju ya saya ngomong ini? Nah, jadi masalah-masalah itu tantangan untuk kita menang. Kalau Yesus berkata, love your enemies, itu keren. Bukan berkati musuhmu, bukan doakan, love your enemies. Ayo kita jujur. Sesuatu yang kita sayangi itu berharga atau tidak? Berarti musuh itu berharga tidak? Nah, ini dia. Kok nggak amin? Mengapa kita harus menyayangi musuh? Karena mereka lah jadi sikat kawat buat hidup kita, bukan sikat gigi. Tahu bedanya sikat kawat dan sikat gigi? Loh, saya tanya, kok tersinggung ini? Tahu bedanya sikat kawat dan sikat gigi? Mana lebih cepat bersih? Ya sudah, love your enemies, itu sikat kawat. Nah itu kalau 2 hari dia nggak nongol, cari kemana dia ya? Yo serius, karena kita perlu dia. Kapan kita tahu kita sabar? Nah, harus ada yang jahil-jahil. Lah jahil-jahil ini, love your enemies. Ini hukum yang luar biasa. Maka itu kalau saudara, ini orang Indonesia ini, baru masuk 3 bulan satu gereja tersinggung, pindah gereja lain. Itu buat masalah di gereja itu. Betul, nggak cuma tersinggung pindah, buka gereja baru lagi. Kurang ajar betul. Aduh, ampun. Nah ini orang nggak menang-menang karena dia menghindari masalah. Jadi musuh disayang ya. Sungguh awas kalau enggak. Cari dia kalau 3 hari nggak nongol. Kangen gua sama lu bilang gitu. Kangen. Supaya kita diproses untuk makin menjadi sama seperti Yesus. Proses itu lewat musuh-musuh kita. Nah, begitu kita menang, will I grant, dijamin, dipastikan duduk setahta dengan Tuhan Yesus yang setahta juga dengan Bapa di surga. Pak, senggol kiri kanan siap menghadapi masalahnya. Ya, sayangi musuh ya, sayangi musuh ya. Yang di rumah juga ngomong begitu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mudah-mudahan gak ada yang nyesel datang ke sini hari ini. Ya, saya kembalikan kepada Pak Gembala. Terima kasih. Haleluya. 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 Mari ke depan. Terima kasih Pak Gembala. Thank you. Dan Pak yang cengkeh di sini kan? Enggak ada. Saya tahu. Kalau Jacqueline ada di Indonesia, yang cengkeh tidak ada di sini. Haleluya. Besi menangkan besi. Amin. Ya. Kalau kamu ditajamkan, ya tuntun terus. Kalau ada masalah, tak akan bisa. Di sini kita besi dan besi. So, faith. Saya pernah dengar C.S. Lewis berkata begini, faith is not understanding, because your understanding is so limited.
faith is just following Jesus. It's so simple. Iman bukan mengerti. Tidak perlu mengerti hidup ini. Tidak perlu. Kenapa tambahnya dia kerja seperti tadi? Tidak perlu mengerti kita terlalu banyak. Tapi just follow Jesus. Amin. So simple. Just follow Jesus. Do what He wants. Don't do what He doesn't want you to do. Just faith. Terima kasih. Hari ini kita dibangun kembali. Mari Bang, berdiri. Pujian kita. Ada pujian berkata begini. Bahasa Inggris. Faith in God. Oh ya.